memperlihatkan Luffy dan Zoro yang sudah ada di Niflheim. Lalu mereka pun kaget melihat keadaan yang sangat kacau. Hei, Luffy, ini tidak seperti yang kau ceritakan. Aku sendiri juga kaget tahu kenapa semua hewan di sini terluka. Apa kalian baik-baik saja? Teriak Luffy. Melihat Loki diam saja, Luffy kembali bertanya. Loki, apa yang terjadi? Siapa yang telah melukaimu? Di sisi lain Zoro bergumam. Dia raksasa yang sangat besar. Melihat Loki masih terdiam, Luffy kembali berteriak. Loki, jawablah! Ah, dia masih bernapas. Lalu Luffy meloncat ke arah borgol Loki dan siap melepaskan borgolnya. Melihat itu, Zoro pun berteriak. Jangan lepaskan dulu borgolnya Luffy. Bukankah kau sudah janji? Dia tidak akan bisa mengamuk kalau lukanya separah ini, jawab Luffy. Ayo bantu aku Zoro, imbuh Luffy. Zoro pun berkata dalam hati sembari melihat keadaan sekitar. Borgolnya terbuat dari batu laut ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada hewan-hewan raksasa ini? Terlepas dari gumamannya, Zoro pun berkata kepada Luffy. Luffy, tunggulah sebentar dan tenangkan dirimu. Atas hal itu mereka pun bertengkar. Di sini ada raksasa yang sedang sekarat kan? Bukankah kita harus menolongnya? Teriak Luffy. Aku tidak punya kewajiban untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, aku sama sekali belum pernah bicara dengannya. Aku hanya pernah dengar soal berbagai kabar buruk tentang dirinya. Dengan berlahan melangkah ke arah Loki, Zoro pun berkata, yang ku tahu hanyalah kalau sampai raksasa yang tubuhnya sebesar Ors ini mengamuk, akan timbul masalah yang bahkan bisa membuat semua warga Elbaf pusing 7 keliling. Sekarang kau tunggu saja dulu di situ. Tiba-tiba Zoro menendang Loki. Sontak hal itu membuat Luffy kaget dan berteriak. Hei, kau ini sedang apa Zoro? Keparat, apa yang kau lakukan? Teriak Loki ke Zoro. Tanpa menggubris Loki, Zoro kembali berkata, luka dan cairan merahnya sungguhan. Sepertinya dia tidak sedang berpura-pura. Dia mati, ucap Luffy polos. Kalau dia mati, berarti memang begitulah nasibnya, jawab Zoro tegas. Kenapa kau jahat banget sih? Ucap Luffy kesal. Dengan mempertimbangkan banyak hal, Zoro pun kembali berkata, ayo kita buka borgolnya. Tapi kita akan sisakan satu borgol batu laut ini tetap terpasang di salah satu kakinya. Kalau dia sudah sadar, baru kita bicara dengannya. Oke, apa sebaiknya ku panggil Chopper kemari? Jawab Luffy kegirangan. Jarak dari sini ke perpustakaan terlalu jauh. Pasti di desa tempat pesta diadakan tadi ada dokter. Tapi, sudah jelas kalau kita akan langsung diusir jika sampai ketahuan sedang membebaskan Loki, ucap Zoro kepada Luffy. Kalau nanti memang diusir, apa boleh buat? Jawab Luffy acuh. Sambil melangkah pergi, Luffy pun kembali berkata, aku pergi dulu untuk memanggil dokter ya. Selain itu, kita juga butuh daging kan? Dia harus makan supaya lukanya sembuh. Kalau soal daging, di situ ada banyak kan? Canda Zoro kepada Luffy sambil melirik ke arah monster yang udah sekarat. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Mereka itu teman-temanku tahu, teriak Luffy marah. Aku akan pergi ke gunung untuk berburu hewan lain, imbuh Luffy. Mereka sama-sama daging kan? Canda Zoro. Kalau sudah jadi teman, jelas nggak boleh dimakan tahu, jawab Luffy tegas. Iya, aku paham. Maaf deh. Pokoknya aku akan pergi mencari dokter dulu. Kuserahkan di sini padamu. Oke. Lalu Luffy pun pergi meninggalkan Zoro dan di perjalanannya tiba-tiba Luffy dikejutkan oleh kapal jatuh yang datang dari arah langit. Kita tidak akan selamat. Hah? Awan pulau akan lenyap begitu kita memasuki Niflheim. Teriak salah satu awak. Kita hanya perlu memanfaatkan sedikit daya angkat yang tersisa sebelum awan itu lenyap. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Ger. Ini adalah situasi darurat. Kita tidak punya waktu untuk menggunakan lift. Kalau Loki sampai bebas, maka seisi tempat ini akan jadi neraka. Tapi tetap saja, kalau begini caranya, sudah pasti kita semua akan mati. Maafkan aku semuanya. Aku telah salah mengambil keputusan. Kau melakukannya demi Elbaf. Aku tidak akan menyalahkanmu. Hidupku yang indah akan berakhir. Di tengah kepanikan karena kapal yang dinaiki mereka akan menghantam langsung ke tanah, tiba-tiba Luffy pun berubah menjadi karet dan akhirnya kapal mereka jatuh tepat di perut Luffy. Ah, topi jerami! Teriak Hajirudin terkejut. Hai!
Karena Luffy menjadi karet, mereka pun tidak semerta-merta mendarat dengan aman. Lantas kapal mereka pun terpantul sehingga membuat Hajirudin dan para krunya terjatuh dan benjol. Dengan nada masih panik, Hajirudin pun berkata, "Terima kasih banyak. Untunglah kami hanya terluka parah. Tanpa bantuanmu, pasti kami langsung mati tadi," ucap Stenson kepada Luffy. Dengan nafas masih terengah-engah, Hajirudin kembali berkata, "Kami datang ke sini secepat mungkin. Untunglah masih sempat. Topi jerami, kami mohon, tolong jangan bebaskan Loki." "Kami sudah memaksa Rod untuk menceritakan semuanya," ucap Gerd. "Maafkan aku Luffy Tasso," jawab Rod lirih. Hajirudin kembali menambahkan, "Kau tidak boleh percaya pada Loki. Dia sangat licik, kejam, dan bengis. Dia adalah penjahat sampai ke dasar hatinya yang paling dalam. Kami sudah mengenal Loki sejak dia masih kecil. Jika dia mengatakan hal yang terdengar baik, sudah pasti itu hanya tipu daya. Dia adalah sosok yang sangat keji. Meski kau berteman dengannya hari ini, besok pasti dia tidak akan segan untuk membunuhmu. Dia adalah musuh seluruh dunia ini. Kurasa kalian sudah terlambat." "Apa?" ucap Hajirudin kaget. Lalu memperlihatkan Loki yang berdiri karena sudah terbebas dari belenggu. Lalu dia mengambil senjatanya yaitu Ragnir. Sontak hal tersebut membuat para raksasa berteriak, "Loki!" "Hah? Bukankah dia sedang pingsan?" Dan Hajirudin kembali berteriak kepada Loki, "Hentikan Loki! Jauhkan tanganmu dari Ragnir!"